Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba kacar, halo teman-teman semuanya. Di sini aku mau liatin kalian contoh LOI aku pas aku melamar S2 di Turki dulu. Yang pertama itu, sebenarnya aku udah tanya sama yang daftar S1, S2, S3 sekarang, pertanyaan itu sama, nggak ada bedanya kata mereka, jadi makanya aku bikin ini, karena banyak juga yang tanya aku gimana cara bikin LOI, jadi lebih baik aku jawab di sini aja. Oke teman-teman, pertanyaan yang pertama itu ada di sini, in this section, kita disuruh menjabarkan tentang akademik dan social experience kita sesuai dengan bidang yang mau kita ambil, kemudian kenapa kita pilih Turki, future plans, dan kita bisa nulis dalam bahasa kita katanya sih gitu, tapi sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Oke teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini adalah jenis beasiswa kita adalah beasiswa yang mementingkan untuk kayak mempromosikan Turki. Jadi makanya dalam future plan kita di sini sebaiknya itu ada input atau ada nilai plus atau apa ya, ada keuntungan untuk Turki dan Indonesia, untuk hubungan Turki dan Indonesia gitu. Kalau aku sendiri, aku itu bikin nanti di my future plan gitu kan, in the future with my experience gitu, I want to strengthen the relationship between Turki dan Indonesia gitu tuh, dengan aku pengen bikin sebuah TK gitu yang di dalamnya itu mengajarkan bahasa Turki sejak dini kepada anak. Bukannya apa, tapi bahasa Turki itu sekarang termasuk ke dalam nomor 11 yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu juga karena Turki banyak banget menerima mahasiswa asing setiap tahunnya, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Turki bisa menjadi bahasa dalam 5 besar bahasa yang digunakan dunia gitu kan. Nah, kemudian aku jelasin di sini bahwa aku itu lahir di daerah apa namanya? Uh, daerah pedalaman di Indonesia gitu kan. Ya, daerah terpencil gitu. Karena dalam beasiswa sendiri sebenarnya mereka itu memang ada kuota khusus untuk mereka yang lahir di atau mereka yang tinggal di daerah terpencil gitu. Makanya sini aku jelaskan bahwa aku itu pengen kasih benefit yang lebih untuk my hometown gitu kan. Terus aku jelasin tentang latar belakang aku dan apa aja sih kegiatan aku selama di kampus. Jelas aku bilang aku pernah ikut International Student Exchange, terus pengabdian masyarakat, organisasi yang relate atau sesuai dengan bidang studi aku gitu. Kenapa aku pilih Turki sebenarnya ini apa ya, klise banget gitu. Semua orang juga pasti bikin kayak gini. Karena berada di dua benua dan pendidikannya bagus dan segala macamnya. Nah, satu hal yang bikin aku beda dari yang lainnya adalah nah, di sini aku itu menemukan guru-guru TK di Turki itu yang mereka itu punya akun Instagram, terus mereka itu bikin video pembelajaran mereka gitu kan, gimana cara mereka mengajar bahasa Inggris kepada anak TK gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ini agak jarang ditemukan dan aku belum juga menemukan guru yang rajin tuh kayak upload kegiatan mereka di sekolah, gimana cara bikin media ini, media itu. Nah, kalau di Turki itu udah banyak banget tuh guru-guru yang ngajarin bahasa Inggris terus di-upload tuh di Instagram mereka. Itu yang bikin menarik. Aku bilang based on my observation result gitu kan. There are dozen of kindergarten teacher in Turkey who have Instagram account and share the learning activities gitu kan through those account gitu kan. This thing indicate Turkey's opens with its education system gitu kan. Nah, jadi ini kayak Turki tuh terbuka banget sama sistem edukasi mereka. Jadi ini sebenarnya yang alasan yang paling bagus kenapa milih Turki itu harus relate, harus ada hubungannya dengan jurusan kita. Misalnya teman-teman mau ambil jurusan ekonomi di Turki. Kenapa sih harus Turki? Misalnya, oh Turki itu pusat perdagangan dunia dan segala macamnya. Nah, sebenarnya itu yang harus kita sambungkan, jangan sampai kayak kenapa pilih Turki? Turki berada di dua benua, terus ini bukan alasan yang semua orang itu tahu gitu kan. Maksudnya alasan yang memang terkhusus untuk jurusan kita. Itu sebenarnya yang harus ada di dalam motivation letter kita gitu. Kalau aku kebetulan karena
hasil observasi aku sendiri dan aku ketemu dengan alasan yang sedemikian rupa, makanya aku tulis di sini. Jadi aku bilang dengan begitu, kalau seandainya aku bisa kuliah di Turki dan aku bisa belajar secara langsung sama guru-guru yang selama ini aku itu cuma ngomong di media sosial aja sama mereka gitu. Dan ini benar-benar ada, aku udah pernah ngomong sama guru-guru TK di Turki itu yang bikin account Instagram untuk membagikan pembelajaran mereka. Itu keren banget. Kalian bisa cek deh di daftar pertemanan aku. Itu guru-guru Turki, guru-guru TK-nya keren banget makanya. Jadi nanti kan pemberi beasiswa juga mikirnya, oh ini anak udah ini banget, udah banyak banget nih searching-searching tentang guru-guru di Turki. Berarti dia tahu banget dong. Berarti dia pengen banget dong. Nah itu dia yang harus ada gitu kan. Oke, ini kita habis di section pertama ini. Untuk yang selanjutnya, yang S1 nggak perlu nyimak ya, karena ini research proposal, ini untuk S2 dan S3. Subject of tadi, di sini kalian jelaskan tentang background kalian, terus passion kalian, dan apa jurusan yang mau kalian ambil gitu. Aku di sini jelasin bahwa background aku itu preschool dan aku mau ambil preschool juga, dan passion aku kalau di preschool itu aku lebih ke seni budaya anak usia dini karena aku punya pengalaman ngajarin anak TK nari dan aku juga pernah nulis skripsi tentang tari tradisional juga. Terus aku jelasin kenapa tari, terus tari itu punya manfaat untuk anak dan bikin anak senang juga gitu kan. Nah, itu kira-kira yang pertama. Yang kedua gitu, itu baru judulnya. Nah, ini judul riset proposal yang mau aku ambil gitu kan. Yang ketiga, itu latar belakang masalah. Kira-kira teman-teman udah tahu. Yang jelas di latar belakang masalah, kalian bikin sumber. Kalau misalnya teman-teman lebih bagus lagi, kalian itu kalau misalnya ada sumber dari Turki, itu malah lebih bagus banget gitu kan. Tapi kalau aku memang karena dia itu tari daerah gitu kan, tari daerah Indonesia pula, jadi nggak sempat ketemu juga dosen Turki yang membahas tentang budaya daerah. Jadi nggak ada sumber dari buku-buku di Turki gitu. Kemudian, kalau misalnya teman-teman udah pernah bikin skripsi, kayaknya ini gampang lah ya buat teman-teman gitu kan. Metode penelitian, kita tulis aja yang nggak perlu panjang-panjang, yang penting singkat, padat, dan jelas gitu kan. Kita jelaskan tentang metode penelitian kita. Terus general structure ini, kalau banyak versi sih, kalau aku sih lebih kayak bikin paragraf, terus menjelaskan di bab 1 aku bikin apa, bab 2 apa, bab 3 apa, 4, 5, dan 6. Jadi itu isinya. Kemudian ada academic contribution. Nah ini sebenarnya yang aku sempat mikir kemarin, emang fungsinya untuk Turki apa, manfaat untuk Turki itu apa sih penelitian aku, kan budaya daerah. Jadi ya udah aku bikin gitu kan. Akhirnya tuh pikir kayak gini aja deh gitu. For Turkey, give an idea and information of how Indonesian introduce culture to children through traditional dance. Jadi Turki bisa belajar gimana sih orang Indonesia tuh belajar ngajarin anak-anak budaya budaya Indonesia gitu ya. Pokoknya untuk academic contribution-nya itu harus ada manfaat untuk Turki dan Indonesianya. Kalau itu menurut aku ya teman-teman gitu. Kalian bisa bikin apa aja di sini gitu kan. Terus selanjutnya literature review ini kayak kurang lebih buku-buku yang akan kalian gunakan dalam penelitian itu. Ya nggak usah semuanya juga, ya masukin 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Terus jelasin apa yang ada di dalamnya. Nah aku di sini tuh masukin salah satu jurnal yang pernah aku tulis, jadi biar kelihatan aku pernah nulis juga gitu kan. Nah jadi makanya aku pakai jurnal aku sendiri gitu. Dan beberapa buku yang lain. Kalau misalnya kalian tadi aku bilang bisa ketemu buku orang dosen-dosen di Turki, itu malah lebih bagus banget gitu. Terus di sini ada all that I was writing. Ini if you have sebenarnya ini nggak wajib ya. Kalau misalnya ada hal lain yang mau kamu isi di sini itu kamu tambahin misalnya, karena di atas kan ada ini ya batas maksimumnya menulis gitu. Kalau misalnya nggak sempat ditulis di atas tadi yang mau kamu jabarkan, kamu bisa ini jabarkan di sini gitu. Nah, aku kebetulan udah lengkap
Jadi aku bikin aja, semua data yang aku udah sampaikan itu, udah cukup gitu, dan aku harap ini bisa membawa aku ke Turki dan aku bisa ketemu sama guru-guru yang sebelumnya itu aku cuma ngomong di Instagram, hanya mengagumi mereka di Instagram, dan aku bisa belajar dari mereka, kemudian aku bisa, eee, apa namanya, mengimplementasikan ilmu yang aku dapat di Turki nanti sampai di Indonesia, sehingga relationship between Indonesia itu makin kuat. Jadi gitu ya teman-teman. Nah itu tips dari aku. Ya mohon maaf ya bahasa Inggris aku nggak terlalu bagus dan LOI aku juga nggak keren-keren amat. Tapi itulah yang bisa aku sampaikan sama teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa buat yang lebih bagus dari ini. Nah, saran aku buat teman-teman yang kayak apa ya, banyak yang bermasalah kayak susah banget ketemu sama apa ya, judul skripsi, judul research yang mau diambil segala macamnya. Kalau menurut aku yang pertama kalian harus banyak-banyak baca lagi. Kalian bisa lihat di Google Scholar dan segala macamnya. Tapi kalau aku dulu juga punya masalah yang sama kayak kalian. Jadi aku itu ambil jalan tengahnya. Aku lanjutin penelitian aku yang sebelumnya. Jadi makanya di sini aku bikin di sini apa namanya, sumbernya ada dari jurnal aku sendiri, karena dulu memang aku pernah nulis tentang tari tradisional juga. Nah, tapi sekarang itu aku bahasnya agak berbeda, agak lebih mendalam dari jurnal aku yang dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman dapat pencerahan dari video aku yang nggak berguna ini. Dan selamat mencoba. Saya tunggu di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.